ayat, yaitu ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21 berbunyi begini. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Di saat-saat ini, mungkin saudara sedang bergumul, sakit penyakit. Saudara sedang bergumul tentang ekonomi, keuangan, usaha yang kurang lancar, anak-anak yang susah diatur, dan lain sebagainya. Saya mau katakan bahwa kekuatan kita sebagai manusia sangat terbatas. Ada kalanya kita merasa tidak kuat lagi untuk menghadapi masalah dalam hidup ini. Setiap masalah saya bawa kepada Tuhan. Untuk itu saya mau katakan, justru di saat-saat seperti itu kita hanya membutuhkan satu kekuatan, yaitu kekuatan doa. Saudara, mungkin kita berkata, aduh, masalah kita ini kita sudah bawa doa terus, minta bantuan doa. Tapi mengapa sampai sekarang tidak ada tanda-tanda jawaban doa itu dari Tuhan? Sepertinya doa kita cuma sampai di batas plafon, saudara ya. Menguap begitu aja seperti air yang menguap. Saudara mulai putus asa, mulai kecewa. Saya mau katakan jangan pernah putus asa. Tuhan Yesus mengatakan bahwa apabila kita berdoa kepada Bapa dalam namanya dengan sungguh-sungguh dan tidak bimbang, maka tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya itu, saudara. Tidak ada mustahil bagi orang percaya, saudara. Bahwa kita bukan hanya sekedar doa yang biasa, tapi kita harus berdoa dengan iman. Jadi untuk kita bisa mengalami betapa dahsyat kekuatan doa itu, saudara. Saya percaya karena doa yang disertai iman, saudara, dapat menghadirkan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Jadi doa dengan iman akan menghadirkan kuasa Tuhan yang tak terbatas atas diri kita yang terbatas. Bahkan dapat memindahkan, kata firman Tuhan, memindahkan gunung-gunung persoalan, gunung sesi dengan doa. Dengan kata lain, doa yang disertai dengan iman dapat mengerjakan perkara-perkara besar di dalam hidup saya dan saudara. Saya mau bersaksi, saudara. Waktu saya mau pingin untuk punya anak lagi, saudara, saya udah punya anak pertama, yaitu Gaby. Dan saya dan suami saya pingin mau tambah anak lagi, saudara. Kita bilang kita mau 2 anak. Dan apa yang terjadi waktu kita kontrol ke dokter? Dokter katakan begini, bahwa saya tidak akan pernah punya anak lagi. Karena ternyata di dalam kandungan saya ada miom atau tumor yang sudah sebesar kepala bayi, begini besar, saudara ya. Sudah sebesar kepala bayi dan tidak akan mungkin untuk hamil, saudara ya. Sedangkan kalau mau operasi, rahim harus diangkat karena ada di dalam rahim. Saya dengar secara manusia kecewa, saudara. Waktu itu saya sudah mulai giat dalam pelayanan. Ya, saya sudah mulai giat dalam pelayanan, bahkan banyak orang yang saya doakan sembuh, saudara ya. Dan banyak orang yang minta untuk punya anak, saya doakan mereka akhirnya bisa hamil, saudara. Tetapi saya sendiri sudah tidak bisa punya anak. Pulang, saudara, saya nangis di kaki Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, saudara. Singkat aja kesaksian saya dan singkat cerita, saudara. Waktu saya dan suami saya, waktu itu kita pergi ikut naik kapal pesiar ya. Dan waktu kembali di tengah perjalanan di laut itu anak saya panas, Gaby. Dan akhirnya
kita dari kapal pesiar langsung ke rumah sakit. Ya, dan dia langsung dirawat. Jadi akhirnya dia tidur, saya istirahat di sofa, saudara. Tiba-tiba saya mendengar seperti Roh Kudus berbicara kepada saya. Dia katakan begini, Ana, kamu pergi cek di lab karena kamu hamil. Waktu saya mendengar begitu, saudara, saya sampai berkomunikasi dengan Tuhan. Saya jawab, Tuhan, mana mungkin, mana bisa saya hamil. Dokter bilang nggak bisa saya hamil. Tetapi itu dorongan begitu kuat sampai seperti mendorong saya untuk pergi ke lab. Saudara, dan akhirnya singkat cerita saya di lab dan saya kembali, suami saya sudah ada di ruangan rumah sakit dan dia tanya, kamu dari mana? Saya bilang saya lagi periksa hamil. Loh, kamu tahu dari mana? Tuhan yang bilang. Saya bilang, saya juga bingung. Saya nggak mau pergi, kayak ada yang mendorong saya untuk pergi. Jadi kita doa aja dan papa tolong ambil. Dia bilang jam 2 kita ambil hasil tesnya. Dan setelah diambil, saudara, dibuka, benar saya positif hamil. Dan akhirnya kita berdua langsung pergi ke dokter kandungan saya. Ya, waktu dia periksa saya, dia bilang begini, ibu benar ibu hamil. Tetapi tidak mungkin bertahan lama. Ya, paling 2 minggu keguguran. Karena janinnya itu terlalu di bawah, tidak pada tempatnya. Sedangkan tempat yang seharusnya janin itu sudah ditempati oleh tumor. Dia bilang, ya, tumor ibu ada di situ. Dia bilang, sekali lagi saya bilang, dokter, saya percaya karena dokter. Tetapi saya pegang janji Tuhan. Karena dokter, saya waktu itu pernah saya lagi berdoa di rumah, saya lagi berdoa dan saya dengar Tuhan berbicara. Memang saya dengar dengan telinga saya bahwa kamu akan punya anak laki-laki dan beri dia nama Samuel. Saya amin, amin. Dan saya berdoa dengan suami saya bilang terima kasih Tuhan untuk anak yang Tuhan sudah berikan. Sampai suami saya ketawa, dia nggak percaya, saudara ya. Saya bilang saya pegang apa kata Tuhan. Yes. Saya bilang, walaupun dalam keadaan saya sakit, saudara ya. Sakit karena orang ada tumor, haidnya itu sakit. Ya, dia permisi kalau dia keluar itu ada gompalan-gompalan, itu sakit sekali. Tapi tetap saya, walaupun saya bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena saya percaya Tuhan sudah memberikan anak kepada saya. Itu saya tunggu berapa tahun? Hampir 3 tahun, saudara. Hampir 3 tahun. Jadi saya bilang, dokter, tidak mungkin. Saya percaya dokter bahwa anak ini akan bertumbuh di kandungan dan sehat. Oke, dokter bilang, dokter hargai iman saya. Karena saya udah kenal dokter itu karena dia di gereja kita juga. Dan istrinya kan orang Jerman. Saya pernah layani. Sehingga kalau saya ke dokter dia nggak pernah minta bayar, saudara. Jadi akhirnya singkat cerita, saya pulang, saya lagi urus Gaby, dia bilang 1 minggu balik. Tapi karena saya urus Gaby sakit, pulang rumah saya udah lupa, udah 3 minggu saya nggak balik-balik, saudara. Dan waktu saya balik, dokter bilang begini, luar biasa, ini mujizat katanya. Dia udah 25 tahun nggak pernah dia alami kejadian seperti ini, terus dia bertahan. Karena posisi janin sudah di tempat yang bagus, sedangkan tumor itu udah pindah tempatnya di bawah katanya. Gitu kata dokter. Saya bilang puji Tuhan dokter dan saya percaya. Tapi dokter sekali-kali dia bilang jangan ibu bergantung penuh ya. Karena satu saat bisa keguguran ibu nggak kecewa. Saya bilang saya nggak pernah akan kecewa dokter. Karena saya tahu saya sudah minta sama Tuhan. Dan saudara setelah saya pulang dia bilang balik lagi sebulan. Dan sebulan saya balik diperiksa lagi. Dia bilang bagus semua. Puji Tuhan ini mujizat. Selalu dia bilang ini mujizat. Ibu punya doa, ibu hamba Tuhan dia bilang. Luar biasa. Terus dia bilang balik lagi ke usia kandungan 3 bulan. Saya tidak balik karena papa saya sakit di Manado dan kita semua pulang ke Manado.
Dan akhirnya papa saya akhirnya meninggal saudara. Jadi lebih lama saya di Manado karena papa saya meninggal. Bayangkan saya sibuk, kandungan saya tetap dijaga oleh Tuhan saudara. Saya balik dia udah bukan 5 bulan, 6 bulan. Sudah 6 bulan perut saya. Dan dia bilang begini, ibu gimana? Saya bilang, maaf dok, saya ada ke Manado karena papa saya meninggal. Dan akhirnya dia USG dia lihat. Karena dia tanya, kok ibu sudah belanja? Karena saya masuk ke dokter, saya udah belanja persiapan bayi. Dan saya udah beli warna biru semua. Pokoknya dari baju. Terus dokter bilang, kenapa ibu udah belanja biru? Emang ibu yakin anak ibu laki? Saya minta kepada Tuhan bahwa anak laki-laki. Dan Tuhan berbicara kepada saya untuk memberi nama Samuel. Jadi saya yakin anak saya laki. Habis itu dia USG. Habis di USG saudara dia kata, puji Tuhan. Iman ibu luar biasa. Ternyata anaknya memang laki-laki. Bilang gitu. Dan akhirnya singkat cerita dia bilang, ibu tapi ibu harus tetap jangan terlalu berharap. Karena pernah ada kejadian sudah 6 bulan, 7 bulan keguguran katanya. Ya karena miumnya itu. Saya bilang, tidak dokter. Saya yakin pasti saya akan sampai melahirkan sehat bayi saya. Dan akhirnya singkat cerita sampai pada waktu sudah mau melahirkan. Perut saya 9 bulan dan dokter bilang, ibu nanti tanggal sekian datang jam 6 ya. Ibu harus datang jam 6, jangan terlambat. Tapi saya datang udah jam 10. Karena saya masih ikut ibadah, saya masih pimpin pujian saudara ya. Di persekutuan doa itu saya suka WL. Saya masih lompat-lompat, saya pimpin pujian saudara. Ya. Dan saya ingat sekali waktu Pak Edison khotbah, dia berkhotbah mengenai ucapan syukur, saudara. Jadi waktu kita ke rumah sakit dokter bilang, ibu kenapa? Saya bilang maaf dok, saya lagi pimpin ibadah. Akhirnya diperiksa di infus saudara karena pembukaan masih 2, di infus. Ternyata udah 6 botol infus dari malam sampai pagi tidak ada pembukaan. Dan dokter bilang begini, ibu saya kasih batas waktu jam 2 siang. Kalau ibu belum ada pembukaan juga, terpaksa harus dioperasi, disesar. Karena waktu dia mau sesar saya nggak mau, sampai dia suruh tanda tangan. Karena saya bilang kalau mau sesar sekalian angkat kandungan, tapi dokter nggak berani untuk angkat kandungan karena waktu melahirkan ada pembengkakan di peranakan, jadi dia nggak mau banyak darah gitu. Akhirnya saya bilang kalau begitu saya mau lahir normal. Dokter bilang nggak mungkin ibu, itu kan ditutup oleh ini jalannya. Saya bilang saya yakin dokter, kalau Tuhan sudah berikan dan Tuhan sudah sertai sampai hari ini saya bisa melahirkan, Tuhan pasti tolong saya untuk melahirkan normal. Saya bilang oke, tetapi jam 2 kalau sampai belum ada pembukaan kita sesar. Oke, sip dokter saya bilang. Akhirnya waktu dokter baru keluar, saya ingat Pak Edison khotbah mengucap syukur. Saya Tuhan terima kasih, engkau baik Tuhan. Saya bersyukur, saya percaya anak ini akan lahir dengan normal. Dan saya bilang, dek, saya sapu perut saya dan saya bilang, dek, nyelocor aja keluar, jangan bikin mami sakit. Saya bilang, itu tiba-tiba saudara, ada yang putus, bunyinya kuat sekali. Saya kaget, mama dan suami saya jaga saya di samping kiri kanan sampai kaget. Dan air ketuban langsung pecah, anak sudah kelihatan saudara. Sudah mau keluar, kepalanya udah kelihatan. Sampai mama saya lari panggil suster. Dan apa kata suster? Gak mungkin tante, orang baru lihat, baru 2 menit. Gak mungkin. Aduh mama nanti mama teriak histeris baru mereka datang. Datang juga lenggang-lenggang kangkung saudara. Tapi waktu mereka lihat saudara, itu suster satu langsung kejar panggil dokter. 3 suster langsung tahan itu anak supaya jangan keluar dulu saudara. Sampai dokter datang. Dan akhirnya waktu dokter datang, dokter bilang ibu ngeden sekali. Enggak ngeden loh atau enggak kuat kita orang Manado bilang ya. Langsung lahir dia dan saya tidak merasa sakit saudara. Dan saya melihat luar biasa. Sampai waktu dia lahir di tempat bayi aja jadi tontonan orang. Karena anak-anak lain masih tidur nyenyak, Giel jam 4 pagi sudah bangun. Mata dia sudah seperti anak yang sudah seminggu lahir, pada baru lahir saudara. Dia tahu mamanya tiap jam begitu bangun berdoa saudara. Jadi dia
Saya yang pertama, jadi doa dengan iman. Yang kedua, karena badai hidup bisa datang tiba-tiba pada semua orang. Kadang-kadang kita nggak undang, dia datang sendiri. Orang lagi happy-happy, lagi senang-senang, tiba-tiba musibah datang, saudara. Saya percaya kalau kita kuat di dalam doa, kita tidak mudah untuk kecewa atau meninggalkan Tuhan. Saudara ya, karena betapa dahsyat kuasa doa itu. Ada seorang bijak mengatakan, hidup adalah misteri karena engkau tidak akan tahu kemana dia akan membawamu. Saudara percaya itu? Saudara setuju? Saya setuju. Seperti apa yang saya alami. Ya, saya alami, saudara, luar biasa. Coba kita melihat keadaan dunia. Apa kita tahu ini virus corona ini akan begitu lama, saudara? Ya, yang memakan korban yang begitu banyak. Apakah kita tahu? Kita nggak pernah tahu. Tiba-tiba virus itu corona menyerang. Kita tahu pertama di Wuhan, di Cina, saudara. Baru menyebar ke 5 benua besar dan kota-kota yang lain, saudara. Teristimewa kita di Indonesia. Apakah kita terpikirkan pandemi C-19 ini bisa merubah tatanan dunia, bisa merubah kehidupan kita semua? Harta kekayaan, uang yang banyak, tidak ada arti semuanya kalau kita sudah sakit. Benar? Apalagi kalau kita sudah kena virus corona. Jadi badai kehidupan bisa dialami. Baik orang muda, orang tua, kaya mau miskin, pejabat. Saudara, nggak pandang bulu. Tiba-tiba pasangan kita dengar. Mereka tiba-tiba pasangannya kena virus corona, meninggal. Dalam hidup kita, apa yang harus kita buat? Saudara? Pada kenyataannya, tidak ada seorang pun yang kebal terhadap badai kehidupan. Bahkan orang yang sangat berkuasa mempunyai nama besar tidak kebal juga dari sakit penyakit. Kita dengar wakil presiden di negara mana, di Inggris Perdana Menteri, beberapa negara bahkan ada presiden kena C-19. Di kita menteri ada kena, saudara. Nggak pandang bulu, saudara. Ya, orang yang dekat dengan Tuhan, ada berapa hamba Tuhan yang meninggal. Sampai teman saya bilang, Bu, aduh saya nggak nyangka, saya kenal, kalau dia pimpin doa, Bu, Tuhan kira Tuhan luar biasa. Kok bisa dia kenal, dia positif cek corona dan akhirnya meninggal. Daud yang kita tahu dikatakan sangat berkenan di mata Tuhan, tetapi dia mengalami krisis di dalam kehidupan dia. Bahkan satu ketika Daud harus meninggalkan semua kenyamanan hidup di istana karena akibat pengkhianatan dari anaknya sendiri, Absalom. Saya bayangkan, saudara, ketika Daud memimpin pengikut-pengikutnya beriring-iring keluar dari istana raja. Dia merasa lelah, dia sedih, pasti dia nangis, saudara. Membayangkan bagaimana dia harus menderita hidup dikejar-kejar lagi seperti pada masa mudanya. Dia dikejar-kejar oleh Saul dan lain sebagainya. Saudara bisa baca dalam 2 Samuel 16 ayat 13. Saya percaya pasti Daud kaget, malu, kecewa, marah, sakit hati, udah bercampur aduk dalam hatinya. Seperti itu jugalah yang mungkin saya dan saudara rasakan. Kalau tiba-tiba kita diperhadapkan dengan satu bencana, satu malapetaka, badai kehidupan yang tiba-tiba menyerang kita. Membuat kita pasti kaget, malu, kecewa, marah, bahkan putus asa. Saya pernah ngalamin itu, saudara. Nggak nyangka satu kejadian yang terjadi. Sehingga saya harus menanggung rasa malu, marah, rasanya waduh udah bercampur, saudara. Tapi kembali lagi, kita punya Tuhan yang luar biasa, saudara. Waktu anak saya sakit, saudara.
Siapa mau nyangka saya lagi giat pelayanan. Saya dari Manado 2 minggu, Palangkaraya 2 minggu Manado. Saya bolak-balik saudara. Saya lagi giat melayani. Tiba-tiba saya dengan anak saya sakit. Saya balik saudara ke Manado. Dia udah sakit saudara. Udah pingsan, kita bawa lari ke rumah sakit. Ini anak udah jadi takut lihat orang. Ngomong udah ngawur saudara. Udah histeris kalau dia marah. Saya langsung ambil putuskan kita bawa ke Jakarta. Saya langsung minta keluar dari rumah sakit Manado. Saya bawa ke Jakarta. Saya kasih minum dia obat tidur. Dia tertidur di pesawat. Dan saya sungguh bersyukur. Saya punya keluarga, kakak beradik saya, ponakan-ponakan. Kami semua sangat dekat saling menolong. Mereka jemput kita. Langsung kita bawa Gaby ke rumah sakit. Kita periksa dia saudara. Luar biasa. Apa yang gak dipikirkan kita dia mau sakit seperti itu. Dia depresi berat saudara. Dan akhirnya singkat cerita saudara. 2 bulan saya urus dia. Dan secara manusia gak mungkin dia. Karena kita percaya. Saya percaya kuasa doa. Kekuatan doa itu dahsyat. Kita kakak beradik saudara. Kita semua baku jaga sama Gaby. Kalau dia mau jadi saudara. Dia mau masuk ke kolong tempat tidur. Mau ini saudara. Dan kita panggil satu pendoa, satu hamba Tuhan yang cukup terkenal untuk masalah-masalah okultisme saudara. Sampai mereka bilang luar biasa ini Gaby. Dia bukan cuma depresi. Orang-orang buat dengan kuasa kegelapan saudara. Dia dikasih guna-guna dikasih itu supaya dia menjadi seperti orang gila. Dan itu kekuatannya benar-benar mereka punya kekuatan dukunnya tinggi sekali. Ada masukan harus begini, harus begini. Saya cuma pegang apa kata firman. Kita berdoa dan setiap malam saya baca firman. Saya nggak tidur, Tuhan berikan kekuatan kepada saya. Akhirnya apa saudara? 2 bulan. Tiba-tiba Gaby sembuh total saudara. Dan lihat sekarang dia udah bisa bekerja. Dia sehat saudara. Sembuh total cuma dengan doa. Saya tidak pergi orang ke musilawan, ke dukun. Tidak, saya punya Tuhan yang hebat saudara. Amin. Dan satu hal yang saya bersyukur sampai hari ini. Saya tidak pernah mengeluh, saya tidak pernah menyalahkan Tuhan. Saya tidak mundur dari pelayanan. Kalau enggak kita bilang, Tuhan saya mundur aja, percuma saya melayani. Kenapa saya diizinkan terjadi ini? Tapi tidak saudara. Setelah Gaby balik saya pelayanan lagi saudara. Itu luar biasa. Sama dengan tindakan yang Daud ambil. Waktu dalam kesesakan dia berdoa dan dia berserah kepada Tuhan. Daud bisa saja dia melawan. Tapi dia tidak lakukan. Karena Daud sudah banyak belajar. Kalau kita mau pakai cara manusia tidak akan menyelesaikan masalah. Justru membuat semakin buruk. Sama dengan saya. Saya lihat. Saya tidak kasih tahu siapa-siapa. Nggak ada orang tahu. Cuma orang tua rohani saya yang tahu. Dengan sepasang suami istri yang luar biasa. Hamba Tuhan yang mereka terus berdoa. Sama Gaby terus tanya WA di mana. Orang tua rohani terus mendukung kita saudara. Dan saya melihat luar biasa cara Tuhan. Untuk itu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya mau kasih tahu. Mari masalah apapun jangan pernah putus asa. Saya mengalami cuma waktu saya terbatas. Jadi saya singkat-singkat aja kesaksian saya. Saudara. Tapi saya mau katakan, mari mendekat kepada Tuhan. Engkau mengalami masalah, jangan jauh dari Tuhan. Justru kita harus mendekat kepada Tuhan, saudara. Ya, seberapapun apapun persoalan hidup, jangan cepat-cepat berpikir masalah kita tidak ada solusinya. Atau jangan juga berpikir tidak ada lagi rekan-rekan atau saudara yang mau menopang kita dalam kesulitan. Jangan, saya sudah alami, saudara. Ya. Tidak mau masukkan dalam hati. Saya harus jaga hati kita. Untuk itu saudara yang dikasih Tuhan. 1 Petrus 3:12 katakan. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat.
Mari saudara, kalau engkau menghadapi badai kehidupan, jangan pernah lari dari Tuhan atau melakukan hal yang bodoh. Justru itu akan melawan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh percaya janji Tuhan, maka kita akan melihat Tuhan pasti akan menyertai kita. Haleluya saudara. Jadi dua hal yang saya sudah sampaikan malam hari ini, saudara, saya potong aja karena waktu, ya. Dua hal, kalau kita mau kuat, kita mau rasakan betapa dahsyat kekuatan doa, kita harus berdoa dengan iman. Kalau engkau yang mengikuti ini, lagi masalah, mungkin di rumah sakit terbaring sakit, ingat, berdoa dengan iman. Kedua, kita harus tahu badai hidup bisa datang tiba-tiba dalam hidup kita. Ada amin? Puji nama Tuhan.